Setiap orang punya kode yang membentuk dirinya. Kadang kita menyebutnya nasib, kadang cuma kebetulan. Tapi kalau kamu mau lihat lebih dalam, mungkin semua itu cuma angka yang akhirnya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Selamat datang di Kodam, kode dalam angka manusia. Selamat mendengarkan. Ada satu tekanan yang jarang dibahas secara jujur. Tekanan waktu. Usia 25 harus sudah ini, usia 30 harus sudah punya itu, usia 35 harus stabil, usia 40 harus mapan. Dan kalau belum, kita merasa tertinggal. Di episode ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sensitif tentang waktu, tentang fase hidup, dan tentang kenapa setiap orang berkembang di ritme yang berbeda. Apakah hidup benar-benar bisa dihitung? Atau justru kita yang terlalu memaksakan timeline orang lain ke diri kita sendiri? Ini adalah episode tentang angka dan waktu. Bareng gue Putu dari podcast Kodam. Sebelum lanjut dengerin episodenya, jangan lupa follow podcast Kodam, search di Spotify, bisa pakai Spotify desktop atau pakai website langsung akses di open.spotify.com. Search aja ya podcast Kodam. Dan kalau kalian aksesnya dari aplikasi Spotify, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari podcast Kodam. Terima kasih semuanya dan selamat mendengarkan. Waktu itu objektif, tapi ritme itu personal. Secara kalender, waktu memang objektif. 1 tahun, ya 1 tahun. Umur 30, ya 30. Tapi pertumbuhan manusia nggak pernah linear. Ada orang yang sukses di usia muda, tapi hancur di usia yang matang. Ada juga yang terlihat biasa aja di usia 20-30, tapi justru matang di usia 35-45. Numerologi nggak bicara tentang cepat atau lambat. Numerologi berbicara tentang fase energi. Dan tiap orang masuk ke fase itu di waktu yang berbeda. Personal year dan siklus 9 tahun. Dalam numerologi klasik, ada konsep personal year. Hidup berjalan dalam siklus 9 tahun. Angka 1 sampai dengan 9, lalu kembali lagi ke 1 lagi. Setiap angka sudah pasti punya tema. Buat lo yang bingung, temanya apa aja tuh dari 1 sampai 9? Gue akan jabarin satu persatu. Angka 1 berarti awal baru, angka 2 berarti kesabaran dan relasi, angka 3 berarti ekspresi, angka 4 berarti membangun, angka 5 berarti perubahan, angka 6 berarti tanggung jawab, angka 7 berarti refleksi, angka 8 berarti puncak dan hasil, angka 9 berarti penyelesaian. Artinya, di tahun yang berbeda, fokus energi kita juga berbeda. Masalahnya muncul pada saat kita sedang di fase 7 atau berarti refleksi, tapi memaksakan diri untuk hidup seperti fase 8 atau ambisi dan hasil. Itu tuh yang bikin kita sering merasa frustasi. Kenapa usia 30-40 sering terasa berat? Banyak orang mengalami krisis bukan karena gagal, tapi karena masuk fase evaluasi. Usia 30-an sering terasa berat karena ada beberapa hal. 1. Fase membangun atau 4 sudah dilewati. 2. Fase pencapaian atau 8 belum stabil betul. 3. Fase refleksi atau 7 datang tanpa kita sadari. Lalu, tiba-tiba muncul pertanyaan. Ini hidup yang gua mau atau enggak sih? Ingat, itu bukan kegagalan. Itu adalah siklus. Kisah reflektif. Ada momen dalam hidup gue di mana gue ngerasa tertinggal. Teman-teman kelihatan lebih cepat bergerak. Karir mereka jelas, hidup mereka stabil, dan gue ngerasa seperti sedang berjalan lambat. Tapi ternyata bukan gue yang salah.
gue hanya sedang berada di fase yang berbeda. Contoh berdasarkan pengalaman gue, pada saat gue pertama kali lulus kuliah di tahun 2014, gue ngerasa sangat stuck dan lambat. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar gue udah mulai berkarir dan lonjakan karirnya lumayan cepat. Bahkan mereka dengan percaya dirinya untuk memberitahukan berapa pendapatan mereka, berapa gaji mereka pada saat itu. Lalu gue bandingin dengan apa yang sedang gue jalankan, ternyata jaraknya lumayan jauh. Gue gak berusaha untuk mengejar gaji. Gue berusaha menjalani saja sesuai dengan apa yang nyaman untuk gue jalanin. Ternyata gue ngerasa itu adalah fase. Dan sekarang gue merasakan semua hal itu. Gaji, apa yang gue lakukan, effort yang gue lakukan juga, semua yang gue alami sepanjang perjalanan karir gue, semuanya itu berproses. Tidak bisa kita samakan fase kita dengan fase orang lain, bahkan dengan orang terdekat sekalipun. Yang harus kita lakukan adalah kita paham dan peka fase apa yang sedang kita alami. Dengan begitu, kita akan lebih tahu, kita akan lebih peka, dan kita bisa lebih refleksi ke diri kita sendiri, apa yang sedang kita lakukan, dan baiknya apa yang bisa kita lakukan untuk masa yang akan datang. Apakah waktu bisa dihitung? Sekarang dari sisi rasionalnya yang akan gue bahas. Apakah numerologi benar-benar menentukan waktu? Jawabannya adalah enggak. Yang numerologi lakukan adalah memberi pola refleksi. Siklus 9 tahun bukan ramalan yang mutlak, tapi cara membaca bahwa hidup memang bergerak dalam gelombang. Psikologi modern juga mengenal beberapa hal seperti developmental stages atau quarter life crisis atau midlife re-evaluation. Numerologi hanya menggunakan bahasa simbol. Sekarang kita refleksi sedikit. Apakah lo sedang memulai sesuatu pada saat ini atau at least pada saat mendengarkan episode di podcast Kodam ini? Atau lo justru sedang menutup bab lama? Atau lo sedang membangun sesuatu? Atau pada saat ini lo sedang merenung? Kalau misalnya lo merasa saat ini sedang sangat-sangat lambat, bisa jadi itu bukan sebuah kemunduran, tapi itu adalah pematangan. Kita terlalu sering membandingkan timeline gua, timeline orang lain, timeline orang yang selalu kita amatin, timeline orang terdekat. Siapapun itu, semuanya kita selalu bandingkan. Padahal dalam hidup ini bukan soal mana yang duluan, mana yang belakangan, dan bukan juga dalam perlombaan. Angka nggak menentukan kapan lo harus sukses. Angka hanya mengingatkan bahwa hidup berjalan dalam sebuah fase. Dan fase itu nggak pernah salah waktu. Di episode berikutnya, gue akan masuk ke topik yang jauh lebih sensitif dari sekarang. Angka dan keputusan hidup, kenapa kita ragu, kenapa kita takut, dan kenapa kita sering salah pilih. Jangan lupa follow Spotify Podcast Kodam atau follow semua sosial medianya Podcast Kodam di @putu_the_interpreter. Sampai ketemu lagi di episode Podcast Kodam berikutnya. Gua Putu, pamit.